Pantai Pangumbahan, sebuah permata yang berada di pesisir selatan Jawa Barat. Tempat ini bukan hanya surga bagi para wisatawan, tetapi juga rumah bagi penyu. Salah satu penghuni tertua bumi. Disinilah, di sepanjang garis pantai yang memikat, sebuah keajaiban hidup dimulai. Namun, aktivitas manusia dan ancaman lingkungan menguji keberlangsungan hidup mereka. Inilah kisah perjuangan dan harapan dalam upaya konservasi penyu di Pantai Pangumbahan. Terletak di Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Pantai Pangumbahan merupakan bagian dari kawasan konservasi pesisir seluas 2.600 hektar yang didirikan pada tahun 2008, menjadikannya lokasi vital untuk konservasi dan penelitian penyu hijau di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ragil Muhammad Pratama Putra. Di sini saya sebagai petugas konservasi penyu, petugas teknis konservasi penyu di Konservasi Penyu Pangumbahan. Di Pantai Pangumbahan sendiri, sebetulnya penyu itu di sini sudah ada dari 1973 ya. Jadi memang untuk konservasi sendiri itu dibangun pada tahun 2008 oleh Dinas Kabupaten. Pantai Pangumbahan yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, merupakan salah satu habitat utama bagi penyu hijau di Indonesia. Setiap tahun, ribuan penyu hijau bertelur, menjadikan salah satu lokasi peneluran penyu hijau terbesar di Indonesia. Alasan kenapa di sini menjadi spot si penyu, yang pertama tadi di sini dari dulu sudah menjadi tempat peneluran. Yang kedua itu habitatnya. Jadi vegetasi pantai di sini itu habitatnya istilahnya cocok sama penyu tersebut. Contohnya di sini banyak sekali pohon pandan laut. Pohon pandan laut tersebut merupakan vegetasi unggulan atau andalan yang disukai oleh penyu. Dan dari segi pasir, terus kemiringan pantai juga itu berpengaruh, karena di pantai sekitarnya seperti Pantai Cibuaya, Pantai Ujung Genteng itu karang, jadi penyu akan sulit untuk naik. Sementara di Pantai Pangumbahan ini yaitu pasir yang landai. Selain dilindungi secara nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, penyu juga termasuk dalam Konvensi CITES yang melarang perdagangan internasionalnya untuk tujuan komersial. Perlindungan ini diperkuat oleh Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2022 yang menetapkan Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu hingga 2024, mencakup perlindungan habitat, pengurangan ancaman, dan edukasi masyarakat. Penyu hijau itu sebetulnya bukan cuma penyu hijau ya, karena ada 6 jenis penyu yang ada di Indonesia. Itu penting untuk dilestarikan, sampai-sampai hewan yang mempunyai regulasi lebih dari satu untuk proteksi itu kan di Indonesia cuma penyu ya. Hewan lain yang langka itu nggak ada. Itu karena yang pertama, penyu itu merupakan penyeimbang ekosistem di laut. Contoh kecilnya, dengan adanya penyu hijau itu dia dengan pola makanannya, karena memakan alga dan rumput laut, itu mencegah terjadinya blooming atau pembusukan secara massal di area pesisir laut pantai. Ya, karena itu di mana ada penyu, ekosistem di laut tersebut bagus. Hewan-hewannya pun beragam. Dan mungkin satu lagi ya, dengan ekosistem yang bagus, itu juga
bisa menunjang atau meningkatkan mata pencaharian warga sekitarnya, karena dari seorang nelayan kayak menangkap ikan, karena populasi ikannya semakin banyak dan semakin bagus, itu juga berpengaruh. Tak hanya sebagai pusat konservasi, Pantai Pangumbahan juga menawarkan pengalaman ekowisata yang edukatif, di mana para pengunjung dapat menyaksikan proses penyu bertelur, penetasan telur, hingga pelepasan tukik ke laut. Sekarang kita sedang sama Saya Farahudin. Faida kalau kakak-kakaknya ini dari asal mana ini? masih daerah sekitaran sini juga sama. Masih asal ini. Iya. Kakaknya udah sering ikutan pelepasan penyu? Sering banget. Gimana? Mungkin boleh kasih beberapa kata tentang kesan-pesan pelepasan penyu ini, Kak? Kalau yang pastinya seru ya gitu, berjalan dengan lancar juga biasanya tertib gitu ya Pak ya. Semoga penyunya makin banyak, telurnya juga makin banyak, asal semakin berkembang juga. Habitat yang berdekatan dengan aktivitas nelayan di Pantai Pangumbahan sering menjadi tantangan bagi penyu, terutama dari penggunaan alat tangkap yang dapat membahayakan habitat mereka. Populasi penyu hijau di kawasan ini mengalami penurunan signifikan. Data dari Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan menunjukkan bahwa pada Desember 2018 terdapat 344 ekor penyu yang mendarat dan menghasilkan sekitar 28.500 butir telur. Namun pada Januari 2019, jumlah ini menurun drastis menjadi 25 ekor penyu dengan 2.014 butir telur dan terus menurun pada bulan-bulan berikutnya. Mereka tidak mau bertelur ketika ada sinar. Sedangkan kan para nelayan selalu bawa itu lampu ya dengan kapasitas tinggi, ya wattnya tinggi begitu ya itu. Nah itu hampir mendekat, bahkan mungkin melanggar zona itu kawasan konservasi penyu. Salah satu tantangan utama peneluran penyu hijau adalah polusi cahaya. Cahaya buatan dari pemukiman dan aktivitas masyarakat di sekitar pantai dapat mengganggu navigasi alami penyu betina saat akan bertelur dan menyebabkan tukik yang baru menetas tersesat. Untuk ancaman terhadap penyu dari manusia itu degradasi habitat hutan pantai karena banyaknya dibangun pemukiman di pinggir pantai, pemakaian lampu yang terang di pinggir pantai, hutan-hutan ditebang, terus juga untuk yang di lautnya mungkin dari cahaya lampu nelayan itu bisa cukup berpotensi untuk mengganggu kehadiran si penyu. Polusi, eksploitasi, dan perubahan iklim mengancam keberlangsungan spesies ini. Dari ribuan tukik yang menetas, hanya segelintir yang akan bertahan hingga dewasa. Jadi tahun 1973 itu kan ini dipegang sama PT ya, sama PT sampai tahun 2008. Nah sebelum itu memang terjadi perjualbelian telur penyu. Setelah diambil alih oleh Dinas Kabupaten, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten, baru di sini full konservasi dan belum ada saya dengar lagi perburuan liar penyu. Untuk sekarang mengenai perburuan liar itu bisa saya katakan sedikit atau tidak ada laporan di tahun kemarin juga. Tidak ada laporan mengenai perburuan liar. Mungkin sudah berkurang dengan adanya konservasi ini. Di samping itu kita juga sering melakukan edukasi dan sosialisasi dan itu juga sangat berpengaruh terhadap potensi ancaman kepada si penyu sendiri. Untuk di sini, terutama di pesisir pantai Pangumbahan ya, predator alami si penyu ini ada beberapa hewan seperti biawak, terus anjing liar, kepiting juga itu yang di darat ya, kepiting.
Terus untuk yang di lautnya seperti ikan tongkol, ikan hiu, ikan-ikan besar, burung laut pun juga ada. Makanya kita pindahin untuk ruang penetasan semi alami itu di ruangan yang sedikit tertutup dari predator. Karena kalau biawak itu dia memangsa si telurnya. Untuk sekarang peran teknologi saya rasa sangat penting ya. Karena semakin majunya perkembangan zaman, kita akan semakin bisa untuk melakukan atau meneliti lebih lanjut mengenai mungkin contoh yang di sini aja seperti suhu optimal yang harus ada di ruang penetasan semi alami, kelembabannya itu kan kita menggunakan teknologi juga ya. Karena dengan acuan tersebut kita bisa menetaskan penyu dengan hatching rate tinggi. Berbeda dengan sebelum adanya teknologi pada zaman dulu kan kita tidak melakukan pengukuran apapun. Ya contoh lainnya seperti dengan adanya teknologi mungkin yang belum kita capai saat ini itu melakukan penelitian mengenai jalur migrasi si penyu secara pasti, karena itu butuh kayak GPS tracker seperti itu ya. Jadi overall menurut saya sangat penting sih. Upaya konservasi penyu pantai Pangumbahan melibatkan kolaborasi berbagai pihak, baik dengan pemerintah juga komunitas lokal, menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan habitat penyu dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian ekosistem. Kita sudah melakukan banyak bentuk kolaborasi, baik itu di bidang akademis maupun kayak perusahaan, untuk dengan pemerintahan seperti institusi polisi, terus TNI, itu kita kolaborasi juga di bidang keamanan. Kita sudah aktif menjalankan tersebut, bisa seminggu sekali. Jadi polisi tersebut datang ke sini untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan. Kemarin Komisi DPRD 2 ya ke sini. Jadi selain melihat-lihat juga kunjungan kerja mengenai kawasan konservasi. Karena kan memang potensi ekowisata di sini itu bisa dibilang cukup bagus ya. Di samping konservasi juga kita kan ada ekowisatanya. Jadi memang ada perhatian lebih, terutama ya yang paling utama Dinas Kelautan dan Perikanan, karena itu menaungi konservasi penyu ini. Dengan dukungan semua pihak, harapan Pantai Pangumbahan tidak hanya menjadi simbol keindahan alam, tetapi juga pusat edukasi dan pelestarian yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Ya, untuk pesan-pesan dari saya selaku petugas konservasi di Pangumbahan ini, untuk kita semua, marilah kita lebih menjaga lingkungan, ya terutama jangan membuang sampah-sampah plastik ya di sungai, karena itu nantinya akan bermuara di laut. Dan kadang si penyu itu tidak bisa membedakan ubur-ubur sama sampah plastik, jadi banyak kasus penyu yang memakan plastik gitu. Jadi kebersihan mengenai lingkungannya mohon dijaga dan terus meningkatkan kecintaan kita terhadap lingkungan sekitar. Menjaga keberlangsungan ekosistem bukan hanya tugas para pegiat lingkungan, tetapi juga tanggung jawab kita semua, karena kelestarian alam hari ini menentukan kehidupan esok hari.